Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya. Kita bertemu kembali di video ini di mana kita akan membahas topik tentang perulangan atau looping ya bahasa Inggrisnya. Jadi banyak hal yang ketika kita program kita itu ingin melakukan hal yang sama lebih dari sekali. Misalnya kalau melihat contoh kita yang kemarin ya, kita ingin tidak saja mengecek bilangan kelipatan 3 sekali, tapi kita ingin ngecek mungkin setiap user masukkan bilangan, kita ingin cek itu bilangannya kelipatan 3 atau tidak. Atau misalnya kita ingin mengecek apakah nilai maksimum dari beberapa bilangan gitu ya. Jadi sesuatu yang kita lakukan berulang kali, atau misalnya yang paling mudah ya, Anda ingin mencetak angka 1 sampai 10 di layar. Nah, itu kan tentu Anda harus memanggil instruksi mencetak layar, yaitu sistem .out.println beberapa kali ya. Nah, kita bisa pakai loop ya. Nah, loop yang akan dipelajari untuk kelas ini ada 2, yaitu while loop dan for loop. Itu adalah loop yang paling sering digunakan. Ada banyak loop yang lainnya, Anda bisa baca ya. Nah, pertama adalah while loop. While loop itu sendiri dari segi formatnya adalah while dalam kurung Anda buat kondisi. Kondisi ini bernilai harus benar true atau false, benar atau salah. Apabila kondisi ini bernilai benar, maka codingan yang di bawah while loop itu akan diulang. Nah, codingan itu akan terus berulang sampai kondisi ini salah, ya, bernilai salah. Nah, untuk apabila Anda lebih dari satu baris codingan yang perlu diulang, maka Anda harus mengumpulkan codingan yang akan diulang itu dalam satu block code atau dilingkungi oleh kurung kurawal ya. Kurung kurawal ini mungkin Anda nanti akan bisa lihat ada yang orang taruh di bawah while loop, ada yang buka kurung kurawalnya satu baris dengan while-nya. Nah, seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya, itu di Java spasi itu tidak masalah, mau Anda satu spasi, mau tidak ada spasi, dan lain-lain ya. Oke. Nah, kita ini bisa juga mengekspresikan while loop ini dalam bentuk logika. Nah, yang ada di layar ini adalah bentuk apa? Ya, betul ya, pakai flowchart ya. Jadi di flowchart ini kalau Anda ada diamond ini apa ya, segi 4 yang seperti ini itu artinya adalah Anda bertanya ya, cek kondisi. Nanti dicek kondisinya apabila true, maka akan terus mengulang coding yang ada di bawah while loop. Kalau dia false, maka akan keluar dari perulangan ya. Nah, kita buat contoh pertanyaannya ya. Misalnya ini adalah mencetak angka dari 10 sampai 20. Nah, kalau kita seperti biasa sebelum kita ngoding kita buat dulu logikanya ya. Nah, tentu logikanya mulai kalau kita mau tampilkan angka 10, kita bisa buat sebuah variabel yang nilainya 10 ya. Misalnya kalau di sini adalah integer x sama dengan 10. Kemudian kita langsung bisa berulang kan ya, kita cek apakah 10 ini kecil dari 20? Karena iya, maka cetak nilai x di layar. Nah, kemudian kalau sudah dicetak kan kita mau cetak 11 nih berikutnya, maka nilai x tersebut harus kita tambahkan 1. Nah, kita tambahkan terserahlah x sama dengan x tambah 1 atau seperti itu ya. Setelah x ditambah, maka kita sudah siap untuk mengulang lagi nih ya. Kita cek kondisi lagi. Apakah x lebih kecil dari 20? Kalau iya, maka cetak lagi di layar. Maka ketika loop ini dijalankan yang kedua, maka dia akan mencetak nilai 11 ya, 11. Setelah cetak di layar, dia tambah lagi, update lagi nilai x sama dengan x tambah 1.
maka menjadi 12. Nah, terus berulang sampai nanti X sama dengan berapa? Ya, X sama dengan 21. Ketika X sama dengan 21, maka kondisi ini akan menjadi salah. Karena X tidak lebih kecil atau sama dengan 20. Sehingga kita akan keluar dari while loop ini ya. Nah, kalau sudah dapat logikanya, kita tinggal terjemahkan di codingan ya. Langkah pertama tadi ya, kita inisialisasi X menjadi 10, maka saya akan tulis int X sama dengan 10. Kemudian kita masuk langsung while loop-nya, jadi while kondisinya dicek adalah kondisi menurut logika kita tadi adalah X lebih kecil sama dengan 20. Kemudian codingan yang diulang hanya 2, yang pertama adalah mencetak nilai X di layar, yang kemudian yang kedua adalah mengupdate nilai X tambah 1. Nah, Anda bisa buat X sama dengan X tambah 1, atau seperti yang saya buat di layar samping, itu adalah pakai operator increment. Operator increment ini artinya adalah menambahkan nilai 1 dari X. Oke. Nah, gampang ya, while loop itu nanti kita akan bahas lagi di latihan lebih lanjut. Nah, untuk looping atau perulangan yang kedua ada namanya for loop. For loop ini sangat cocok digunakan apabila Anda tahu berapa kali Anda akan perlu mengulang ya. Nah, untuk for loop sendiri sintaksnya, formatnya adalah for, kemudian dalam kurung kurawal itu ada 3 pernyataan. Nanti dalam kurung kurawal itu yang pertama adalah inisialisasi, yang kedua adalah kondisi, yang ketiga adalah iterasi, kemudian di bawah for loop itu adalah codingan yang mau diulang. Sama seperti tadi, codingannya diupdate oleh kurung kurawal apabila Anda punya lebih dari 1 baris yang akan diulang ya. Nah, inisialisasi itu apa? Inisialisasi sendiri mengandung itu kita set variabel pengendali for loop-nya. Misalnya kalau di contoh tadi berarti kan X ya. X-nya itu kita set menjadi 10 ya. Kemudian kondisi sama seperti while loop adalah kondisi yang dicek apabila bernilai benar maka perulangan akan dijalankan, apabila bernilai salah maka perulangan akan berhenti ya. Nah, kemudian pernyataan yang ketiga itu adalah iterasi. Iterasi ini adalah kita mengupdate nilai variabel yang pengendali loop ya. Kalau di contoh kemarin yang sebelumnya itu adalah nilai X-nya. Kemudian di dalamnya adalah coding yang ingin Anda ulang. Oke. Nah, kalau Anda lihat ini ada angka-angka saya tulis sana itu tidak urut angkanya, bukan 1 2 3 4 tapi 1 2 4 3. Karena itu menunjukkan pernyataan mana yang dieksekusi oleh komputer dulu atau dicek komputer dulu. Yang pertama adalah inisialisasi, kemudian kondisi itu dicek ya, kemudian dia nggak langsung ke iterasi, komputer akan mengeksekusi codingan yang perlu diulang dulu ya, yaitu codingan yang Anda ingin ulang, baru kemudian di-update atau di-update variabel pengendali loopnya atau iterasi ya. Jadi apabila kondisi Anda sekali betul, maka pasti akan codingan Anda dijalankan sekali minimum ya. Jadi inisialisasi, kondisi, codingan yang mau diulang, baru ke iterasi. Habis ke iterasi apa Bu? Balik lagi ke kondisi. Kita nggak akan inisialisasi, karena inisialisasi cuma sekali. Maka yang kelima kondisi, kemudian balik ke kode yang ingin diulang, baru kemudian iterasi. Cukup itu saja. Jadi begitu sampai nanti kondisi bernilai salah. Apabila kondisi bernilai salah, maka akan keluar dari for loop-nya ya. Nah, kita coba lihat ini contohnya ya. Contohnya. Nah, ada sebuah coding Java di samping itu ya.
di mana ada kelas main, ada fungsi main ya, main method. Di dalam main itu ada sebuah for loop ya. Nah, yang perlu Anda tahu adalah Anda perlu kerjakan berapa hasil dari kode di bawah ini ya, di samping ini. Nah, for loopnya adalah for int i sama dengan 0, berarti int i sama dengan 0 adalah inisialisasi. Nah, saat itu kita tahu i adalah variabel pengontrol loop ya. Kemudian yang kedua adalah i lebih kecil sama dengan 5, berarti kondisi. Kondisi itu ya, berarti apabila pernyataan itu betul, kita akan menjalankan yang di dalam codingan yang di bawah loop ini. Kemudian terakhir adalah i tambah sama dengan 2. Artinya itu apa? I sama dengan i tambah 2. Itu adalah iterasi, pernyataan iterasi. Kemudian di dalamnya yang diulang adalah sistem titik out titik println dalam kurung i, berarti variabel i. Nah, bagaimana kita mau tahu ininya hasilnya? Mungkin Anda bisa pause dulu videonya, coba Anda kerjakan sebelum kita bahas ya. Oke, nah kita akan bahas ya, ketika pertama kali dijalankan for loop ini, yang pertama adalah apa? Betul ya, inisialisasi. I sama dengan 0, berarti itu yang terjadi pertama. Kemudian dia akan pergi ke kondisi i sama dengan kecil sama dengan 5. Apakah betul? Ya, karena dia bernilai betul, maka kondisi ini benar-benar, maka kita akan menjalankan codingan yang di bawah for loop itu yang akan diulang. Sistem titik out titik println i, berarti yang dicetak layar adalah nilai i. Saat itu nilai i adalah 0. Oke. Setelah menjalankan coding yang mau diulang, kita kembali ke iterasi. Yang di sini adalah i tambah sama dengan 2. Artinya tambah i dengan 2, maka i menjadi 2. Oke, 0 tambah 2. Setelah kita iterasi, kita cek kondisi, kita nggak inisialisasi lagi ya, karena inisialisasi itu hanya sekali. Kita cek kondisi lagi, i sama, apakah i kecil sama dengan 5? Betul. Maka kita akan jalankan sistem titik out titik println-nya. Maka di layar akan menampilkan angka 2. Setelah dijalankan, maka kita balik ke iterasi. Kita tambahkan i-nya menjadi i tambah sama dengan 2. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, setelah 4, kita cek kondisi lagi. Apakah 4 kecil sama dengan 5? Apakah i kecil sama dengan 5? Masih betul ya. Maka kita akan menjalankan sistem titik out titik println lagi. Maka itu akan menjadi, di layar akan dicetak angka 4. Oke. Nah, kemudian setelah dicetak angka 4, maka akan dijalankan iterasi lagi, yaitu i tambah sama dengan 2. Berarti 4 tambah 2 sama dengan nah, maka i di sini nilainya menjadi 6 ya. Kemudian kita cek lagi kondisinya, i kecil sama dengan 5. Apakah 6 kecil sama dengan 5? Itu tidak ya. Nah, maka ini kondisi menjadi salah, maka for loop kita akan keluar dari for loop tersebut. Maka berakhirlah program ini. Jadi yang di layar tampilannya adalah 0, 2, 4. Oke. Kita akan latihan tentang for loop ini di video-video selanjutnya. Selamat belajar.